Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniati, salah satu mahasiswi kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan untuk penyuluhan hari ini saya ingin memberikan sedikit edukasi tentang apa itu infeksi menular seksual atau biasa dikenal dengan IMS. Mungkin dari beberapa ibu-ibu yang hadir pada hari ini sudah pernah mendengar apa itu IMS. Jadi IMS itu adalah infeksi yang menular terutama melalui kontak hubungan seksual, baik itu melalui oral, anal, atau genital, serta cairan tubuh lainnya. Untuk penyebabnya sendiri biasanya disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, atau parasit. Contohnya sendiri, jenis IMS ini memiliki banyak jenis ya. Dan yang paling sering kita temukan seperti gonore atau biasa disebut juga kencing nanah. Ada juga sifilis, biasa disebut juga raja singa. Ada chlamydia, herpes genital, dan yang paling banyak di Indonesia yaitu HIV/AIDS. Selain penyebabnya, ibu-ibu juga harus tahu fakta penting dan bahaya dari IMS itu sendiri, di mana biasanya fakta tersembunyi itu banyak orang terkena IMS tetapi tidak merasakan gejala sama sekali pada awalnya. Jadi ada dampak jika dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Jika tidak diobati, IMS dapat menyebabkan kemandulan, komplikasi kehamilan, hingga kerusakan organ tubuh. Media penularan lainnya selain hubungan seks bisa menular melalui jarum suntik bekas pakai secara bergantian atau dari ibu hamil ke bayinya. Adapun tanda dan gejala IMS itu sendiri, yang pertama ada nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Yang kedua itu ada munculnya luka, benjolan, ruam, atau kutil di sekitar alat kelamin. Dan yang ketiga biasanya keputihan yang tidak normal, berbau, atau nyeri panggul pada wanita. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau tanda-tanda yang saya sebutkan tadi ibu pernah merasakan atau tetangga tak pernah ada yang mengeluh ke kita dengan gejala tersebut, sebaiknya kita anjurkan ke puskesmas atau fasilitas terdekat untuk mengeceknya. Karena IMS sendiri itu biasanya tidak menimbulkan gejala awal, tapi kalau sudah ada gejala yang saya sebutkan tadi, itu sebaiknya diperiksakan untuk memastikan apakah itu memang infeksi menular seksual atau hanya karena penyakit ringan lainnya. Oleh karena itu biasanya kita dianjurkan untuk melakukan screening ulangan ya bunda-bunda. Jadi kalau misalnya bunda-bunda pernah atau ragu akan diri sendiri karena mengalami tanda dan gejala yang seperti disebutkan tadi, kita biasanya anjurkan bunda-bunda untuk screening. Jadi screening ini bukan cuma sekali saja, tapi kita lakukan beberapa kali biar bunda-bunda juga bisa mengetahui kondisi kesehatan bunda ya. Kemudian jika ternyata ditemukan ibu hamil mengalami IMS atau positif dari salah satu jenis IMS tadi, seperti contoh positif HIV/AIDS, bagaimana sih cara pengobatannya? Jadi untuk pengobatan HIV/AIDS sendiri pada ibu hamil itu ada yang namanya ARV atau biasa disebut antiretroviral. Jadi ini obat oral ya, diminum sesuai anjuran. Kita minum sesuai anjuran nanti diberikan oleh tenaga kesehatan. Kemudian idealnya diberikan pada usia 14 minggu. Jadi memang sebaiknya ibu hamil itu melakukan pemeriksaan darah di awal kehamilan biar kalaupun terdeteksi ternyata positif HIV/AIDS, kita bisa melakukan
pencegahan atau pengobatan jauh sebelumnya agar si adik ya, si janin tidak tertular. Jadi fungsi obat itu sendiri untuk menekan virus hingga akhirnya tidak terdeteksi lagi. Jadi pengobatannya memang dianjurkan di puskesmas ya bunda-bunda. Nah, kalau ibu hamilnya positif sifilis atau raja singa, itu pengobatannya beda lagi. Biasanya dia disuntik ya di paha, itu pemberian penisilin dan ada dosis tersendiri. Jadi wajib sekali untuk ibu hamil memeriksakan kehamilannya di pemeriksaan darahnya di awal kehamilan. Jadi kita nantinya bisa melakukan pemeriksaan ulang atau screening ulang hingga akhirnya kita tahu kalau si ibu ini ternyata virusnya sudah berkurang. Namun jika ternyata sampai usia persalinan ternyata masih positif, itu kita melakukan pencegahan agar tidak menulari ke tenaga kesehatan lainnya. Begitu ya bunda-bunda. Mungkin itu saja ya, tadi saya diberikan pertanyaan seperti itu, atau mungkin masih ada yang ingin memberi pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu penyuluhan kita tentang infeksi menular seksual. Semoga bunda-bunda bisa memahami apa yang saya sampaikan dan dimengerti dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu luang yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.